Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bunda akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia, pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Di bab ini akan dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi, dan kesehatan organ reproduksi manusia. Jadi, yang diharapkan dari pembelajaran hari ini adalah kalian nanti paham mengenai pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi, dan cara untuk menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. 3 hal itu harus kalian pahami dan kuasai untuk bisa melanjutkan ke bab selanjutnya. Kita masuk ke poin pertama, pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada 2 jenis pembelahan. Yang pertama adalah mitosis dan meiosis. Coba kamu lihat di mitosis, di gambar yang warna ungu, ada 46 kromosom. Dia mau membelah, dihasilkan jadi 2 kayak gitu kan. Jadi tetap 46. Kalau di meiosis 1 jadi 2, 2-nya membelah lagi, jadi dihasilkan 4 sel gamet. Pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Maksudnya itu yang sama persis dengan induknya. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Siapakah reproduksi aseksual? Coba. Reproduksi yang tanpa melibatkan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Itu pembelahan mitosis. Ketiga, jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid, D2 ya, 2N. Siklus hidup sel dibagi menjadi 2 fase, fase pertumbuhan dan fase pembelahan. Fase pertumbuhan itu disebut dengan interfase. Ini adalah tahapan-tahapan mitosis. Interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Jadi bisa disingkat IPMAT. Ya. IPMAT. Interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Kita bahas yang ke interfase, fase pertumbuhan. Bisa kalian lihat di gambar itu, tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan G1 nanti. Terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel di G1. Fase S terjadi proses replikasi DNA. Fase G terjadi pertumbuhan organel. Lihat dulu gambarnya. Sekarang fase pembelahan mitosis. Ada profase. Ada benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Lihat itu yang bergerak seperti T. Nah, dia memendek, menebal, membentuk kromatid yang di dalam inti. Kromatid berpasangan membentuk kromosom, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Nah, nanti yang ketiga itu membrannya hilang, dia akan pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Lihat itu geraknya di profase. Benang-benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Nah, tadi kan profase dia mau mulai membelah tuh, yang T-nya mau menuju kutub-kutubnya. Sekarang fase metafase, terbentuk benang spindel. Kromosom yang di tengah itu terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Ekuator tuh yang di tengah. Ekuator, lihat itu. Nah, spindel dia sudah membentuk lebih jelas ya. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Itu masih ada benang yang menghubungkan. Lihat. Nah, dia masih terikat. Pada sel sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Nah, itu lihat ya. Yang kayak kuncir 2, 4 itu kromatid. Ya, kromosomnya masih
tahap metafase seperti itu, dia ke tengah, mulai ke tengah. Setelah metafase, anafase. Nah, setelah berpisah yang di tengah tadi, anafase ini untuk menggerakkan kromatid atau kromosom tadi ke kutub-kutubnya. Kromatid menuju kutub lawanan. Berpisahlah dia, yang dari 4 tadi bergabung berpisah menuju kutub-kutub masing-masing ya. Karena benang-benang spindelnya memendek. Siap mau jadi 2 itu kan, dia mau membelah. Dia berpisah dulu. Fase telofase. Setelah fase anafase, dia telofase. Kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Jadi anak inti. Jadi tadi tuh dia berpisah untuk membentuk anak inti. Terbentuknya membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Nah, dia berpisah jadi 2 sel anakan. Kita lihat itu gambarnya. Kita lanjut ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Tadi kalau induknya kan 46, maka anakannya ada 23 ya, 23. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga 1 sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid N. Tadi kan gambarnya dapat 4 ya yang meiosis. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Nah, ini tahapan-tahapan meiosis. Sama. Meiosis 1, profase, metafase, anafase, telofase. Meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase. Fase pembelahan meiosis 1. Ini proses profase 1. Membran inti mulai menghilang. Kita lihat membran inti yang di dalam itu, yang lingkaran kecil di dalam. Terbentuk gelendong pembelahan. Ya. Kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Homolog itu yang homo sama ya. Dia akan berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Metafase. Nah, metafase tadi dia bergerak ke tengah. Kromosom homolog atau tetrad bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Jadi pertama dia membuangkan membran sel, dia bergerak ke tengah, membran inti bergerak ke tengah prosesnya. Setelah bergerak ke tengah, dia akan berpisah menuju kutub-kutubnya masing-masing. Proses anafase. Nah, anafase ini dari kutub itu berpisah tadi dari tengah bidang ekuator masuk menuju kutub-kutub yang berlawanan. Lihat itu. Terjadilah jadi 2 sel anakan, dia membelah. Nih, fase telofase terbentuk 2 sel anakan. Nukleolus mulai terbentuk. Metafase 2 sama seperti proses profase tadi, yang intinya tadi akan menghancurkan atau menghilangkan membran inti, kemudian dia bergerak ke tengah, metafase ke tengah, lihat tuh pergerakan di tengah. Setelah bergerak di tengah akan bergerak menuju kutubnya masing-masing. Terbentuklah jadi 4 sel anakan. Nah, seperti ini di telofase 2. Oke, baiklah, itu tadi proses pembelahan pada sel. Ada mitosis dan meiosis. Kalau mitosis dihasilkan 2 sel anakan, kalau meiosis dihasilkan 4 sel anakan dengan setengah kromosom induknya. Oke, terima kasih.